Halo, udah live ya? Oke. Oke. Halo guys, halo Calmers, apa kabar? Hari ini kita akan lakukan kata Calmserer lagi dengan Mbak Herli. Saya lagi tunggu nih Mbak Herlinya untuk join supaya bisa sama-sama. Aku tulis topiknya dulu ya guys, biar nggak bertanya-tanya topiknya apaan nih hari ini. Bentar, jadi mungkin agak naik-naik dulu ya. Topiknya hari ini adalah, bentar nih, eh, aku kalau melihat kiri itu lagi lihat catatan ya guys, Calmers. Karena kadang-kadang suka lupa sih, maklum lah ya. Oke. Pekata counselor. Iya nih Dida, lagi aku tulis dulu ya. Counselor soal perubahan hidup pada di tahun pertama pernikahan. Jadi ini tuh kayaknya topiknya cocok nih buat kalian yang baru mau menikah atau yang sudah baru mau menikah atau baru aja menikah kira-kira gitu. Pertama pernikahan. Pernikahan. Pos. Oke. Nah, oke, bentar nih. Jadi uh, lagi nunggu. Jadi kita obrolin nih kira-kira banyak sih bisa dibicarain kan ya kalau misalnya ngomongin tahun pertama kan. Halo Mbak Herli ya, Halo apa Mas, salam kabar? kenal. Salam Ya, kenal juga. baik. Aduh Mbak Herli, kita baru pertama kali ketemu ya ini ya, Iya, baru pertama kali ketemu secara apa secara live ya tatap Mas ya. muka. Iya bener. Biasanya juga aku Mm-mm. nggak bukan saya nih Mbak yang jadi hostnya. Biasanya kalau nggak Mbak Weni, counselor kita juga atau Nadia. Cuman karena mungkin topiknya kan hari ini soal tahun pertama pernikahan nih, Mbak Erli. Jadi kan aku juga baru aja nikah tahun lalu. Jadi pas. Jadi Oh, baru aja kita, selamat nih Mas. iya, thank you ya. Selamat. Terima kasih. Jadi kita, saya Berarti dan istri nanti saya, oh bisa iya, sharing-sharing bener. real ya Mas ya. Iya, kayak makanya topiknya banyak nih kayaknya Mbak. Aku juga waktu Suara itu saya kedengeran jelas nggak Mas? denger, jelas banget Suara Mbak. saya kedengeran jelas nggak? Jelas-jelas. Jelas kan ya teman-teman, Commerce, Jelas suaranya kita ya. berdua. Oke, kayaknya sih oke aja nih. Nah, kalau bisa Mbak Heli kasih perkenalan diri dulu dong ke Calmers kita. Ya, perkenalkan kepada Kalmer, saya Herli Novitasari, biasa dipanggilnya Herli. Saya sekarang sudah menikah, Alhamdulillah, sudah memasuki usia pernikahan mau 8 tahun, Mas. Oh, Nikahnya, wah udah senior dong. Alhamdulillah. Punya dua orang anak laki-laki, terus juga sebagai psikolog. Saya praktik pribadi dan juga praktek di sebuah biro di Bogor, Mm-mm. dekat dekat Pemda Bogor. Di sana setiap hari Selasa, Rabu, dan Jumat Sabtu. Saya Hmm, di rumah. oke. Udah buka Mbak ya bironya? Biro psikologinya udah buka? Untuk yang tatap muka? Baru Baru setelah aja ya? ada PSBB transisi kita mulai buka kan ternyata banyak Oh, yang oke. butuh banget Mas kayak Iya, rekomendasi benar-benar. untuk SLB gitu. Mereka perlu banget surat ketemu ke Iya, benar psikolog. juga sih. Iya. Mbak Helmi ini juga salah satu konselor aktif kita nih. Kalau iya kan Mbak ya? Ya, Heeh. Jadi ya. kalau misalnya Kamers, kalau yang mau ketemu dengan Mbak Heli, misalnya cocok nih kayaknya Mbak Heli kayaknya orangnya asik nih kalau mau ngobrol sama Mbak Heli, tapi Oh. nggak di Bogor, mungkin ada yang di Medan atau yang di Jakarta atau di mana aja, bisa nih bisa nanti mungkin konseling dengan Mbak Heli lewat aplikasi Calm. Oke nih Mbak, langsung Ayo, aja ayo, Mbak ya. mangga. Ini Heeh. karena dari Bogor, jadi suka ngomong mangga-mangga, nggak apa-apa Mangga. ya? Mangga itu silahkan Ropopo. maksudnya. Ya, kalau saya Oh, asli Ropopo, Surabaya Mbak. sip. Kalau saya Oh asli iya, Surabaya Surabaya, soalnya. Jadi sip. kalau orang Ropopo Surabaya ya, Mas ropopo ya? ropopo gitu. Oke Ah, Mbak, sip, sip. langsung masuk aja Mbak ya. Kayak ini soalnya bakalan banyak pertanyaan nih sama banyak bahan untuk diobrolin. Jadi kita kan ngomong-ngobrolin apa sih yang apa namanya perubahan hidup di tahun pertama pernikahan. Ini kayaknya topiknya sebenarnya besar banget ya Mbak ya.
kayak kalau saya ngeliat ke Iya, belakang itu 1 tahun pernikahan tuh kayak udah 10 tahun hidup yang biasanya seketika single gitu. Banyak banget itu kejadiannya. banget ya. Oh, oh, Roller lumayan. coasternya berasa banget ya Mas ya. Lumayan. Kirain ketika saya udah juga lumayan pacaran lama kan, Mbak. Sama istri saya yang sekarang. Kirain tuh, oh ya udahlah, udah pacaran segitu kayak udah tahu deh orangnya. Begitu menikah, kayaknya tetap kaget sih, Mbak. Tetap kaget Tetap ya, kaget. Jadi banyak hal yang benar-benar. aku kayak, loh, kok ternyata orang kayak gini ya? Aku nggak pernah tahu loh Ya. gitu. Jadi banyak belajar juga. Nah, kalau misalnya kayak gitu, sebenarnya Mbak, ada apa sih yang hal-hal yang mungkin bisa mengejutkan nih bagi pasutri baru mengenai pasangan mereka dan gimana caranya supaya mereka nggak terkaget-kaget gitu? Ada wejangan nggak? Wejangan. Wejangan Kalau sebagai wejangan sih orang kayaknya enggak dong Mas, masih banyak yang lebih senior lagi dari saya. oh, Ini sekedar sharing-sharing aja. sharing-sharing Jadi ya, benar eh sharing-sharing. ya siap. Jadi apa namanya? Yang pertama yang paling kaget itu jelas pasti karena kan biasanya kalau zaman pacaran paling ketemu berapa jam sih Mas ketemu kan. Terus juga Hmm. tampilnya kan biasanya maksimal tuh kan yang Oh iya baik-baiknya. Maksudnya benar. kalau emang lagi ada masalah juga masih bisa lah menahan cuma untuk sekian jam ketemu gitu ya. Tapi kalau udah Hmm. serumah, udah tinggal bareng 24 jam, 4L ya nggak sih Mas, lo lagi. Mau menghindar kemana coba kan gitu. Jadi Iya. yang paling kaget itu jelas itu ke masing-masing per orang. Jadi ternyata Hmm. ngerasa sudah kenal itu setelah menikah kok kayak nggak kenal ya gitu. Kok dia bisa beda banget sih gitu. Jadi masa-masa adaptasi yang paling pertama kita temui setelah menikah itu perkenalan masing-masing jelas. Jadi Hmm. walaupun sudah pacaran lama, walaupun sudah merasa mengenal, tapi sebenarnya kamu belum tahu siapa aku sebenarnya gitu. Iya sih benar juga. Jadi pertama kali itu saling mengenal gitu. Saling mengenal di sini itu akhirnya bukan hanya mengenal pasangan, tapi juga mengenal diri gitu Mas. Kadang-kadang kita juga Hmm. nggak peka. Kita butuhnya apa, kita sukanya apa, kita nggak sukanya apa gitu. Nah, Hmm. kadang-kadang tuh itu yang membuat itu tuh tidak tersampaikan ke pasangan gitu. Oh, gitu ya. Boro-boro kita bisa mengenali pasangan, mengenali diri aja belum Masih gitu. kurang Akhirnya gitu ya sebenarnya. masih kurang. Terus Hmm. karena saling-saling mengharapkan kamu mengerti aku tanpa aku harus bicara, Hmm, betul 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 akhirnya betul bentrok betul. di situ biasanya. Iya iya iya. Jadi yang di situ sih biasanya yang bikin bentrok itu pengennya kamu mengerti aku. Oh, jadi kalau mbak gitu mbak, kalau misalnya nih, misalnya ada commerce yang sebenarnya belum menikah, tapi mereka ada perencana menikah, udah mulai ngobrolin pernikahan dengan pacar, dengan pasangan, itu kira-kira apa ya, step-step apa yang bisa diambil supaya mengurangi kekagetan tersebut gitu? Yang pertama kali jelas kenali diri sendiri. Itu PR Mhm. banget sebelum menikah. Jadi Hmm. kalau kita udah mengenal diri sendiri, kita pun menghadapi orang lain tuh lebih siap gitu, Mas. Jadi kita Hmm. mau belajar mengenali pasangan, pasangan tuh gimana, terus suka-suka apa, sukanya pasangan Hmm. apa, nggak suka pasangannya apa tuh lebih enak gitu Oke. dibandingkan dengan kita yang masih bingung gitu, kita belum kenal Sebenarnya sama aku diri sendiri. siapa gitu Aku ya, aku kesukaanku siapa? apa? Aku sukanya apa? Terus kalau ada Hmm. masalah aku tuh gimana? Kalau aku lagi marah aku tuh gimana? Jadi Hmm. pengenalan diri sendiri, terus Hmm. konflik emosi, ya, manajemen emosi diri sendiri, mengatasi konflik diri sendiri itu lebih ke situ yang penting gitu. Kalau kita sudah Hmm. selesai dengan diri sendiri, Hmm. kenal pasangan tuh lebih enak gitu mas, gitu lebih sehat Hmm, lagi. benar. Jadi PR pertama sebelum menikah itu kenali diri sendiri. Kenal diri sendiri dulu ya. Kalau Betul. misalnya, kalau misalnya gini aku tanya gini ya Mbak, misalnya masih belum ada. Oh, by the way, Kamers, kalau kita langsung ke aku sama aku dan Mbak Heli kan langsung ngobrol-ngobrol. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan apapun atau mau nanya apa, ada sesuatu yang kayaknya menarik, bisa komen, boleh tanya-tanya, langsung tanya aja. Nanti kita akan bacain pertanyaannya supaya Mbak Heli bisa jawab ya. Oke, FYI aja. Nah, nih kalau gitu Mbak Heli, memang perlu sampai kenal diri sendiri sampai titik mana sih baru kesannya sebenarnya itu siap untuk menikah misalnya ke jenjang berikutnya. Ada Hmm. kayak apa nggak ya? Ada checklistnya ada nggak sih sebenarnya seperti itu? Eh, kalau sebenarnya ada, tapi setiap orang itu bisa beda-beda. Jadi Hmm. yang harus bukan diwaspadai ya, yang disiapkan pertama kali itu lebih ke checklist aku tuh orangnya gimana, kekurangan aku Hmm. apa, kelebihan aku apa. Jadi nanti Hmm. kita bisa menyikapi dengan bijak juga. Kan pasangan itu pasti punya kekurangan, punya kelebihan. Nah, kekurangan Hmm. kekurangan kita itu kira-kira pasangan bisa nggak ya tolerir? Nah, caranya gimana biar pasangan itu tolerir? Kita sampaikan, aku kekurangannya gini, Hmm. gini, gini loh, gitu.
terus kelebihan aku gini Oke. gini gini gitu. Terus Hmm, sebaliknya juga, jadi sejauh mana sih mengenal diri, sejauh mana kita bisa menerima kelebihan kekurangan sebagai uniknya diri kita sendiri gitu Mas. oke. Oke, oke, oke. Karena Kalau nanti yang hmm, akan terus ketemu, yang akan terus interaksi itu ya sama pasangan itu ya, sama oh pasangan ya itu ya. kekurangan kelebihan kita itu Oke. gitu. Jadi memang komunikasi itu kayaknya penting, Mbak ya, antara pasangan itu Betul, ya. nomor satu. Nomor Nomor satu. satu Jadi, deh kayaknya. Mau betul apa? betul. Jadi Mau nah, berapa tahun pun usia pernikahan kita gitu. harus tetap bisa berkomunikasi ya, Mbak ya. Nah, itu Mbak, kalau misalnya kan jadi ini kalau misalnya komunikasi itu emang berarti sebaiknya emang kita harus rajin-rajin melakukan bahkan ketika masih berpacaran, Mbak ya. Ya, Ini ada pertanyaan nih. ngobrol sih, ngobrol. Nah, kalau misalnya ada yang tanya nih, Mbak, kalau mengkomunikasikan hal yang sulit tuh gimana ya? Mungkin aku nggak tahu nih, maksudnya katalitas.id, maksudnya tuh hal yang sulit seperti apa, tapi Sulit itu mungkin gimana gitu ya. sulit apa yang definisi sulit itu apa? Cuman aku kasih deh mungkin ya topik ya, yang mungkin agak-agak sensitif dibuat orang Indonesia, misalnya topik mengenai uang, tuh kan Mbak. Kalau finansial Nah, kan soalnya sebenarnya benar. topik yang agak-agak, aduh, nggak usah ngomong nih, nggak usah ngomong. Sensitif Tapi ya gitu. sensitif. Nah itu em, perlu juga kan Mbak ya diomongin meskipun sebelum pernikahan kan ya? Perlu. Hmm, Betul, benar. Jadi tabu sih memang Mas ngomongin pernikahan, hmm, ngomongin keuangan itu. Nanti kesannya hmm, kalau perempuan matre amat sih gitu ya. Tapi iya, sebenarnya perempuan itu perlu tahu juga gitu berapa oke. penghasilan calon imamnya nanti gitu, karena Hmm, hmm, untuk hmm, prepare. Jadi kamu tuh siap nggak dengan keuangan aku yang cuma segini gitu. iya. Terus aku punya planning ke depannya gimana gitu. Nah, terus walaupun itu tabu, tapi itu harus disampaikan karena kalau sebelum menikah itu belum clear, Hmm? itu setelah menikah itu akan tunggulah waktunya gitu, akan tetap Iya, jadi tiba-tiba masalah meledak gitu. gitu aja. Nah, cara Ya, mengkomunikasinya tuh gimana, betul. Mbak, supaya yang enak gitu? Ini kan dia nanya hal yang sulit ini banyak kan. Cara Hmm. komunikasi itu gimana ya sama pasangan ya supaya nggak, aduh awkward banget nih ngomongin Enggak, duit itu masa ya. gitu kan? Iya, Jadi sebenarnya tips tips ya. enak, ngobrol hal berat itu ialah Mhm. perbanyak ngobrol hal ringan. Oh, Kebayang oke. nggak Mas? Benar, jadi Iya sih. kadang-kadang kalau kita sekalinya ngobrol sama pasangan itu hal-hal berat terus, nggak enak Mas. Jadi pasti baru mau Hmm, nyamperin, Mas, aku mau ngomong, pasti ngomongnya berat nih, males gitu. Jadi tips untuk enak ngomong hal berat, perbanyak hmm, sering-sering ngobrol hal ringan. Jadi hal yang hmm, receh, hal yang di jalan ngeliat apa, hal yang tadi baca apa, di medsos ada apa, itu kan hal receh kan. Jadi mhm, perbanyak suasana-suasana ngobrol ringan tuh yang menyenangkan gitu. Jadi ketika akhirnya ringan, suasana sudah mulai enak, mhm, rileks, terus juga sedang tidak ada ketegangan apapun, mhm, baru deh Mas aku masuk yang agak serius, kamu lagi siap nggak gitu. Oke Jadi aku siap gitu. timingnya harus juga pas ya, Mbak ya? Ya jadi harus di apa ya, jangan jebret gitu loh Mas, nanti kaget gitu kan. Jadi Mas, saya mau ngomong soal duit nih, bangun Mas. Loh, apa gitu? langsung kan gitu. Terus kalau misal Hmm, ternyata pasangannya nggak siap, maaf deh aku lagi capek banget hari ini, boleh nggak lain lain kali? Oke, tapi kapan? Tolong hmm, agak apa jelas waktunya karena aku pengen ngomong banget nih gitu, nggak enak nih hmm, ketahan gitu. Oke deh hmm. besok ya jam berapa? Harus jelas, benar-benar jelas Oke, gitu. jadi emang harus spesifik Terus seperti itu ya, Mbak ya? terus kita boleh bantu gitu. Terus nanti biar enak ngobrolnya, Mas mau dibikinin apa gitu? Apa minum Oh teh, ya, apa cemil-cemilan. Jadi itu untuk membantu suasana tuh lebih menyenangkan gitu oke. loh, Mas. Jadi supaya olinya ada supaya lancar gitu, Mbak ya? Ya, Bahan-bahan betul. olinya. Kalau lagi bingung Betul, makan betul. dulu. Ya, jadi Iya. kalau sehari-hari untuk mengembangkan komunikasi yang enak itu gitu, perbanyak obrolan-obrolan ringan gitu. Perbanyak aja nanti lama-lama akan Oke. terbiasa, akan mengalir. Terus apa namanya? Ketika ngomongin hal berat nggak kaget Betul, betul. Nah, gitu Mbak, ini ada sih. pertanyaan juga nih dari Salfitra. Nah, dia malah nanya, kalau sama mertua gimana, Kak? Kalau sama mertua. Maksudnya ini Apanya nih? kayaknya kalau Apanya? gimana cara, iya nih. Maksudnya apanya nih sama mertua nih, Salfitra nih? Mungkin gini deh, Iya, aku itu coba tuh tanya ada deh. yang komen. Kalau udah ngomong soal kalau banyak yang receh, biar kalau Jibril enak ya. Iya, bener. Supaya enak. Iya, Ya, oke, kalau betul. sama mertua Cobain gini deh, deh. Mbak, tanyanya. Hmm. Nah, kalau mungkin pertanyaannya gini, Mbak. Kalau sama mertua, gimana sih caranya supaya hubungan kita dengan Oh, mertua itu komunikasinya bisa tuh, Mas. lancar komunikasinya? Terutama kan pada tahun-tahun Komunikasinya. pertama nih, gitu.
Betul. Jadi di sini lagi-lagi kenapa saya bilang perlunya setiap masing-masing baik suami maupun istri harus kenal diri sendiri. Hmm, Nanti itu si masing-masing ini kan istri bawa keluarga, suami bawa keluarga. benar-benar. Kita punya tugas mengenalkan orang tua masing-masing ke pasangan gitu. Jadi kita jelaskan gitu. Istri jelaskan ke Hmm, suami, Mas, ibu aku tuh gini, bapak aku tuh gini gitu. Terus suami juga jelaskan. Misalnya kalau ke istri apa adek ya, dek, ayah mas tuh gini, ibu mas tuh gini. hmm, Jadi tolong dibantu. Jadi saling membantu untuk apa mengerti ya komunikasi orang. yang pas tuh gimana gitu. Oke, karena seharusnya sebagai anak Jadi pasangan. lebih lancar gitu ya orang dengan orang Iya, tuanya ya. karena kan Oke. lebih ngerti ya, udah belasan, udah Hmm, puluhan tahun tinggal sama orang tua, sedangkan kita hmm, pasangan baru gitu kan. Kadang-kadang beda suku, beda daerah, beda iya, beda adat, beda gaya iya komunikasi gitu benar. loh, Mas. Jadi kita masing-masing itu kita bantu pasangan kita untuk mengenal orang tua masing-masing gitu. Oke. Berikan celah-celahnya, gini loh ngomong sama mama tuh kayak gini loh, gitu. Ngomong sama ibu tuh Hmm, kayak gini loh, Dek, gitu. Jadi terus oke. dievaluasi, terus dipantau, masing-masing saling beri saran. Karena kan kedepannya kalau akur kan semua Oh, yang enak gitu. Jadi saling membantu. iya, Makanya kenapa saya saling membantu bilang ya. Oke. mengenal diri Kan sendiri itu sebenarnya satu tim poin ya. penting, poin pertama. Ya, Poin penting. tuh. Jadi poin paling penting gitu. Mm-mm. Mengenal diri sendiri itu poin paling penting. Karena Mm-mm. kalau udah kenal diri sendiri, ibaratnya selesai satu hal tuh bisa kemana-mana gitu mas. Satu hal yang lain. Tapi kalau diri sendiri aja nggak kenal, bingung loh mesti kemananya gitu. Iya sih. Nah, ini nih ada yang nanya nih, Mbak. Ada yang nanya, Kak, kalau pas single, cara atasin konfliknya biasa butuh fight dulu sebelum akhirnya fight. Nah, tipsnya gimana biar pas menikah gak jadi masalah ya, gitu. Mungkin Sampaikan dia ke nanya, pasangan. hmm, Disampaikan ke sorry Mbak, pasangan, putus-putus. ke pasangan. Oke, ya, Oh sampaikan. ya, Hmm? udah disampaikan ke Oke, udah, pasangan. sip, sip. Dah sip ya. Sampaikan ke Ya, pasangan kalau misalnya di sini mungkin tadi yang tanya perempuan ya, berarti sampaikan ke suaminya, Mas, aku tuh kalau ada ya. masalah tipenya flight dulu gitu. Terus Hmm, jadi nanti kalau aku lagi ngambek, terus aku ngilang sebentar ya ngertiin ya gitu. Jadi ini oh, nggak itu oke. komunikasi sih, maksudnya poin nomor satu paling penting komunikasi itu ialah jangan berharap pasangan bisa membaca pikiran kita gitu. Pokoknya Oke, sampaikan nggak ada yang apapun. namanya mainan main reader main Iya, leaderan ya, Mbak ya. nggak ada dukun-dukunan tuh nggak ada. Mau Dukun-dukunan nggak ada. psikolog Kita juga kita nggak tetap ada yang bukan jadi dukun gitu, Corbusier ya. nggak ada, Kita nggak bukan ada. apa Jadi apa sampaikan namanya gitu. dari mesti diomongin langsung. Harus harus. Jadi memang PR Hmm, pertama di adaptasi tahun pertama mereka itu komunikasi itu jelas. oke. Sampaikan gitu. Aku tuh kalau ada masalah sukanya lari. Jadi kalau nanti aku ngambek Hmm, pertama laki-laki ya kadang-kadang laki-laki itu kan suka apa ya lempeng-lempeng aja gitu maksudnya gini kalau perempuan itu kadang-kadang pengen di ngertiin hmm, tanpa bilang udah ngerti sedangkan laki-laki itu kan apa yang diomongin itu yang dilakukan ya nggak sih mas iya misalnya benar sih. kalau Iya perempuan bilang udah benar-benar. kamu pergi sana gitu Beneran pergi sebenarnya tuh kok pengennya kamu udah pergi kamu di sih sini gitu. aja nah gitu jadi perempuan juga jadi ketika menikah itu si perempuan belajar mengutarakan si Hmm, laki-laki belajar mendengar itu sih. oke. Iya iya iya. Tapi emang skill mendengar tuh penting juga sih kok untuk komunikasi juga kan Mbak ya, untuk Iya, kebiasaan. Ha, saya juga gitu sih Mbak, betul. kadang-kadang istri ngomong A, aku kira beneran A, ternyata maksudnya ada pesan-pesan di bawah itu ternyata gitu, dan memang butuh Iya, waktu untuk belajar. betul-betul. Oh, kalau misalnya ngomong A itu sebenarnya A plus apa gitu kan, atau sebenarnya agak B Nah, dikit gitu bener. kan. Iya, tapi Iya, kalau jadi tadi aku apa dengerin, karena hmm? Oh, Heeh. sorry, mau saya Iya, jadi masih emang dengerin gitu dari, perbedaan laki-laki perempuan. oh, oke, perempuan, laki-laki perempuan memang. Kalau gitu ada perbedaan apa lagi ya? Yang mesti, misalnya gini, sebagai saya sebagai laki-laki gitu kan, sebenarnya perbedaan apa sih yang harus diketahui oleh seorang laki-laki mengenai calon istrinya dan apa ya? Mungkin kita juga nggak mau menggeneralisasi kan, tapi kan ada beberapa mungkin apa ya kebiasaan-kebiasaan gitu yang biasanya ada laki yang perlu tahu untuk perempuan dan perempuan perlu tahu untuk laki-lakinya. Apa aja tuh Mbak? Ada nggak? Nah, ya perbedaan mendasar laki-laki perempuan itu pertama itu secara fisik aja udah
beda dari sananya ya. Jadi maksudnya Hmm. secara fisik tuh udah beda banget gitu. Nah, Hmm. kalau ngomongin fisik aja beda, berarti kita kan ngomongin dalam-dalamnya. Hmm. Hormon. Hormon itu juga Hmm. udah beda banget antara laki-laki sama perempuan. Hormon ini tuh ngaruh kemana-mana gitu. Hmm. Jadi Oke. nggak akan bisa disama-samain lah gitu intinya. Cara pandangnya beda, terus apa namanya, cara melihat masalahnya tuh beda karena apa ya, cara memandang masalah aja. Misalnya kalau laki-laki itu kan tipenya konsentratif ya, maksudnya ketika melihat satu hal itu fokus gitu ya kalau laki-laki Hmm. itu. Kalau perempuan itu kan meluas ya, kemana-mana lah gitu. Kayak kalau misalnya belanja aja kan kalau laki-laki itu fokus, mau beli apa ya fokus gitu. Kalau perempuan itu Hmm. langsung tuh matanya tuh kayak semacam alat scanning, set gitu Lihat ya. dulu dari A sampai Sama Z. cara menang Wah, apa masalah. nih? Apa nih? Iya, cara Oke. mandang masalah juga sama gitu. Kalau laki-laki tuh suka tek gitu ya, masalahnya Hmm. itu tek 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 gitu. Kalau perempuan itu suka Hmm. kemana-mana mana-mana. Jadi emang beda banget. Jadi hal yang harus dipahami bahwa laki-laki dan perempuan itu beda banget dari semua Oke. muanya. Jadi Secara tahu fisik beda dulu beda, ya. bawaan Oke. hormon beda. Tahu beda dulu. Jadi jangan jangan berharap si istri jangan berharap suaminya akan seperti istrinya, suaminya jangan berharap istri akan seperti suaminya gitu. Kalian tuh beda banget Oke. gitu. Yang bisa menyatukan tuh apa? Komunikasi. Cuma itu satu gitu. Jadi balik lagi ya, komunikasi lagi ya. Tetap. Dan toleransi. Nah, jadi kayak itu Toleransi. ya, Oke. komunikasi dan toleransi. Komunikasi Kayak PPKN toleransi. nggak sih, Mas? Iya bener. Kayaknya sekarang namanya masih PPKN nggak sih Mbak? Kayaknya namanya udah berubah deh. Ah, udah bukan deh, kayak ketahuan umurnya ini. Iya, waduh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, ini Mbak lanjut ya Mbak ya. Sorry. Ini malah ada yang nanya gini Mbak. Ada yang Mungkin Mbak bisa kasih tahu juga. Sekarang kan ada banyak yang rame cerai. Jadi sebenarnya tahun keberapa sih perkawinan itu yang rawan perceraiannya? Apakah tahun pertama tuh rawan atau justru tahun pertama oke, tapi tahun-tahun selanjutnya nih yang bakal jadi rawan? Kalau dari teori, kalau Hmm. menurut teori sih tahun pertama sampai 5 tahun itu tahun adaptasi. Jadi 5 tahun Hmm. ini rentan sebenarnya bercerai karena Oh, justru 5 tahun adaptasi ini pertama kan Mbak ya? Semuanya dari eh, tahun 0, anggapnya dari 0 sampai 5 tahun ya, rawan ya semua tuh. karena ini 5 tahun ini Oh, tahun adaptasi gitu Mas, oke adaptasi oke. sendiri antar pasangan, antar keluarga gitu. Terus nanti dari tahun kelima sampai tahun ke-15, Hmm, tahun kelima sampai tahun ke-10 itu lebih stabil, lebih oke. lebih apa, terlihat lebih oke lah, lebih stabil dari segi ekonomi kan juga suka lebih udah ajak ya. Terus Hmm, dari hmm, hmm. segi komunikasi juga kalau yang 5 tahun pertama itu udah dapet, udah enak gitu. Oke. Terus Dari nanti hmm, menjelang menjelang tahun ke-15 tahun sampai 15. tahun ke-20 tahun itu mulai bergejolak lagi karena Oh biasanya gitu. si suami, iya suami itu suka ada fase puber kedua, Mas. Ah, Jadi meskipun sama. kalau Jadi misalnya menikahnya telat, juga pasti ada puber keduanya tuh kira-kira rentangnya sama dari. Jadi gini maksudnya saya, aku yang mau nanya ini juga menarik sih, aku juga belum tahu nih. Jadi apakah puber kedua itu terjadinya dihitung setelah dari umur perkawinan atau umur si laki-laki sebenarnya, Mbak? bisa dua-duanya, bisa umur Kedua-duanya. pernikahan, bisa umur si laki-laki juga. Karena kan eh, pada dasarnya perempuan tuh suka suka zona nyaman sih Mas. Jadi maksudnya kalau udah dapet Hmm, kliknya tuh nyaman-nyaman tuh udah ibaratnya flat itu nggak masalah gitu kalau perempuan tuh. Aku nyaman ya, it's oke, okay gitu. Sedangkan oke. laki-laki tuh kan dari segi hormon juga pengennya yang memicu adrenalin, pengen yang ada tantangan gitu. Kalau cuma flat-flat aja tuh ya dia rentan bosan gitu. Makanya untuk mengatasi Hmm, puber kedua suami itu bukan mencari istri baru, tapi jadikanlah istri lama seolah-olah istri baru gitu. justru, Mbak. Oh Entah ya. gaya rambutnya, entah cara berpakaiannya, entah cara make upnya, entah apapun. Hmm, Yang penting si istri itu bisa menjadikan atau bisa memenuhi kebutuhan tantangan laki-laki ini yang tantangan laki-laki memang itu. memang tuntutan Oke. hormonnya gitu. Memang dari dalam dirinya ada. Mhm. Jadi ini salah satu Tapi dari menurut perbedaan saya, antara laki-laki dan hmm, perempuan juga ya, Mbak ya? iya masuk hormon itu masuk. Karena Oke. kalau kalau laki-laki itu kan memang apa ya, mereka tuh secara energi lebih besar, secara Hmm. tenaga juga lebih kuat, dorongan juga lebih kuat. Jadi memang kalau cuma flat-flat aja tuh seperti tidak menjawab kebutuhan gitu. Kan pengennya tuh yang memicu Oke. adrenalin, yang take risk. Ya kan laki-laki tuh gitu ya, Mhm. suka tantangan, suka Mhm. adventure. Kalau perempuan kan nyaman-nyaman aja sih gitu. Nggak apa-apa gitu Gitu nggak maksudnya sih ya. Mas? Oke. Terasa gitu. Kadang-kadang sih, tapi kadang kalau aku sama istri aku sih dua-duanya kayak nyaman-nyaman aja deh. Kayak agak-agak malas gitu mungkin ya.
Aduh. Ya kan, Nah, nggak semua pasti. mm, Tapi tadi iya Kak. menanggapi tahun-tahun pernikahan itu, kalau menurut saya di fase tahun keberapa pun tetap rentan Tetap perceraian rentan sih ya. Mas. Kalau Oke. kita tidak bisa menyikapinya. Jadi tergantung kita mau tahun keberapa pun ya bisa-bisa aja sih menurut saya gitu. Cuma teorinya seperti tadi. Teori seperti itu ya. Tapi sebenarnya kalau komunikasi nggak dijaga dengan baik antara suami dan istri, sebenarnya tahun Hmm, kapan pun masih rentan ya sebenarnya, Mbak ya. bisa. Karena kan emang tinggal tunggu bom waktu aja kalau misalnya nggak baik gitu, nggak lancar Mm-mm. komunikasinya. Sampai kapan Oke. sih kita kuat menahan sih ya bahasanya. Oh, Tinggal tunggu pecahnya aja kan sebenarnya. iya, benar-benar. Mungkin kalau nggak ada kejadian apa yang memicu, yang apa jadi kayak anggapnya bom itu tiba-tiba meledak gitu ya, Mbak ya. Iya, pernah nggak sih Hmm. berantem sama pasangan, terus yang diungkit itu masalahnya bukan cuma yang hari ini Yang hal diberantemin, lalu tapi juga juga yang juga muncul. kemarin-kemarin gitu kan. Ya, Iya, ya, itu ya, kan ya. berarti sebenarnya bom waktu. Maksudnya mungkin Hmm. masalah ini doang sebenarnya nggak jadi puncak masalah, tapi ke-trigger aja, trigger dari emosi Hmm. yang menumpuk dari yang udah-udah gitu. Soalnya kalau berantem itu jarang sih cuma ngomongin itu doang. Iya sih Kemarin tuh benar. kamu gini-gini loh, terus apalagi tahun berapa tuh waktu itu, apalagi perempuan ya, kalau Oh, sejarah, hati-hati. IPS-nya nilainya 100 sudah. Makanya paling apa, paling top chair lah Hmm. daya ingatnya kalau misalnya kesalahan laki-laki. Waduh, waduh. Bisa Oke, ketawa-ketawa oke, sendiri oke. nih karena mengalami. Ketawa-tawa gitu ya. Nah, tapi Ya sebenarnya kalau kalau sama nggak kayak suami seperti sih udah, ya udah apa, udah ngerti dia. udah ngerti, iya. Oke, nah, tapi sebenarnya apa kalau begitu emang sebaiknya masalah itu kalau apakah boleh tuh apakah itu berarti suatu hal tanda-tanda komunikasi nggak bagus tuh kalau misalnya yang lama-lama diungkit-ungkit itu apa sebenarnya boleh nggak sih Itu dengan berarti komunikasi selesai kita? mas, kalau saya bilang. Belum selesai sih Oke. kalau saya bilangnya. Jadi kalau masih diungkit berarti belum rilis gitu mas, belum rilis sempurna gitu. Hmm, Ibarat kata tuh belum move on gitu. move Dia on. sebenarnya belum Oke. selesai. Mungkin di mulut ya aku maafin, tapi sebenarnya di Tapi di hati hatinya masih belum. Iya. oh. Jadi kalau sampai diungkit berarti belum selesai sih menurut saya. Jadi Hmm, terus diselesaikan masalahnya biar nanti ketika ada masalah baru nggak ikut-ikutan memperkeruh suasana gitu. ya, 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 benar, benar, benar. Berarti kalau misalnya sebenarnya ada masalah lama yang diungkit-ungkit, berarti pasangannya bisa apa melihat ini sebagai tanda gitu ya, Mbak ya. Oh, jadi sebenarnya Ya, si pasangan saya ini masalah itu belum beres untuk dia. Apakah berarti itu belum. harus kita bicarakan lagi, Mbak, untuk supaya bisa benar-benar selesai dan move on? Boleh, tapi menunggu timing yang tepat. Jadi Nunggu jangan timing yang saat tepat, lagi ada oke. masalah sekarang kita hajar sampai lalu-lalu tuh tambah tambah krodit Oh, gitu tambah Mas. rame ya. Tambahnya tuh tambah, iya, tambah seru, tambah susah gitu untuk selesainya. Jadi fokus dulu, terus udah lebih enak, udah lebih tenang. Hmm, Terus kemarin tuh kamu sempat nyinggung ini ya, emang di hmm. kamu belum selesai ya? Oh aku udah gitu. Oke, jadi itu juga Sampein. salah Jadi satu memang komunikasi yang baik seperti itu ya, Mbak ya. ya. Hmm, Jadi komunikasi yang baik itu kita bisa merasa apa ya, merasa aman untuk nyampein apapun ke pasangan gitu. Kalau kita benar, masih benar, benar, merasa benar. takut salah, takut nanti pasangan marah, takut nanti pasangan Hmm, hmm, kecewa. Nah, berarti ada komunikasi yang belum clear di hmm. situ Oke, gitu. oke, oke, Mbak. Oh, oke, kita agak move on sedikit ya dari topik yang ini ya. Soalnya ada pertanyaan juga Nah, yang siap-siap. mungkin agak berat sih, cuman ya coba kita coba aja diobrolin. Jadi ada yang nanya nih dari Dewi Little. Dia bilang sebelum nikah sudah ngobrol soal keuangan suami, tapi justru setelah menikah keuangan suami disembunyikan. Apakah harus istri memegang keuangan suami? Bagaimana menurut kakak? Itu gimana tuh? Oh, masalah keuangan ya. Sebelum Mm-mm. menikah ada pembahasan nggak keuangan siapa yang pegang? Kalau misalnya, jadi sebenarnya gini ya Mas, pernikahan itu kita nggak bisa generalisir satu standar gitu. Misalnya standar kayak matematika 2 plus 2 4. Oke, 4 Mm-mm. semuanya ya gitu. Kalau pernikahan itu kita nggak bisa kayak gitu. Apapun hal anak, hal keuangan, Mm-mm. hal bahasa cinta, hal Mm. kehidupan suami istri, seksnya juga itu kita Mm. nggak bisa pukul rata gitu kan. Jadi memang harus Oke. per case masing-masing gitu. Jadi kalau nanya keuangan itu baiknya gimana, istri atau suami yang pegang? Terus kalau saya Mm-mm. kembalikan, masing-masing itu maunya gimana gitu. Jadi deal Mm. deal antara suami istri itu gimana? Kalian tuh nyamannya gimana gitu? Ada memang Oke. istri yang nyamannya aku dong yang pegang semua. Mm. Selama suami itu yes, ya it's okay gitu kan. Jadi prinsipnya itu aku yes, kamu yes, yes yes, lanjut gitu. Aku Oke. yes, kamu no, oke,
gimana nih kita akan menuju dealnya Hmm. ke sama-sama no no atau sama-sama yes yes. Jadi memang tidak ada standar baku harus gimana, sesuaikan Hmm. dengan masing-masing gitu. Karena kalian yang Oh. mengerti nyamannya gimana. Hmm. Kalau saya punya standar sendiri, terus Mas Oke. Lukas juga nanti punya Salah standar sendiri, sendiri. ya. Setiap pasangan punya standar sendiri yang standarnya itu yes yes, suami yes, Oke. istri yes. Hmm. Tuh. Kalau misalnya ini kan dia nanya juga nih Mbak tadi kan, dia merasa bahwa keuangan suami disembunyikan oleh suami. Itu sebenarnya menurut Mbak Herli gimana? Apakah lumrah-lumrah aja atau apakah em, harus dibicarakan dengan suami atau gimana nih Mbak? Kalau untuk dari segi teori pernikahan itu tidak hal yang lumrah. Maksudnya dalam suami itu tidak ada rahasia. Jadi maksudnya Hmm. sampaikan kalau memang keuangan tuh gini, terus kalau masih ada rahasia itu kayak belum terbuka gitu loh. Maksudnya apa bedanya Hmm. dengan bukan pasangan gitu, masih rahasia-rahasiaan kayak misalnya saya nyembunyiin gaji saya berapa dari teman itu kan wajar gitu ya. Tapi kalau Hmm. sama pasangan tuh itu seperti ya seperti sama bukan pasangan gitu. Kenapa masih ada yang Hmm. disembunyikan gitu? Ada apa gitu? Takut Oke. takut saya ambil semua kah atau tidak percaya sama istrinya bisa mengatur keuangan kah atau memang kalau baru tahun-tahun pertama pertingkahan mungkin si sang Hmm. suami belum terbiasa berbagi gitu. Jadi kadang-kadang bukan Hmm. kadang-kadang memang perbedaan peran lagi laki-laki itu kan dari sejak zaman single terbiasa problem solving sendiri ya. Ya, Apalagi memang tabiat benar-benar. laki-laki itu sendiri gitu kan. Jarang laki-laki yang pada masalah, "Woi, gue curhat dong" gitu. Jarang banget gitu. Maunya Jadi dialog ketika sendiri aja pikir menikah, gitu gimana ya. Hmm. iya cuma sendiri kan laki-laki itu kan sendiri, Iya, iya. tipenya sendiri. Karena emang tipenya strong strong sendiri gitu. Nah, ketika Hmm. menikah masih terbawa gitu. Ketika baru menikah awal Hmm. terbawa, pola itu terbawa gitu. Jadi masih Oke. merasa aku atas itu sendiri gitu. Nah, mungkin itu juga bisa. Jadi apakah Oke. ini problem tahun pertama pernikahan yang memang masih ada kebiasaan single yang terbawa si Hmm. suami merasa aku bisa mengatasi sendiri karena memang dia terbiasa untuk sendiri. Jadi buat laki-laki itu berbagi apa ya, berbagi problem itu hal yang nggak mudah ya nggak sih Mas? Kayak gitu nggak Iya, sih laki-laki? kadang-kadang, kadang-kadang, kadang-kadang. Soalnya kan terbiasa sendiri ya, Iya. terbiasa Kadang-kadang masih ya lupa, strong kadang-kadang oh sendiri ya gitu. udah punya istri ya gitu. Harus cerita ya, lupa Iya, harus gitu cerita ya bener. gitu. Buat laki-laki itu harus berbagi problem itu bukan hal yang mudah ya. Jadi Hmm. untuk para kaum perempuan yang hadir bisa dipahami kalau bagi kaum laki-laki itu awal-awal pernikah itu susah untuk berbagi masalah karena mereka terbiasa strong sendiri. Hmm. Jadi Oke. dipahami aja proses perjalanan perubahan peran dari single ke couple itu dipahami, dibantu, dan lagi-lagi dikomunikasikan gitu. Komunikasikan lagi. Mungkin diajak ngobrol gitu Mbak ya. Tadi seperti kayak, pas kalau misalnya ada waktu ngobrol yuk soal ini, bisa dikasih teh, Ya, kasih cookies gitu kan, biar dikasih biar nggak kopi gitu ya. kasih kopi, ya benar-benar oke. Nah, Sebenarnya kan ini hah? laki-laki itu, ya Ya, laki-laki itu kan soalnya gitu. sebenarnya dia sayang sama pasangan, sayang banget ya. Maksudnya Hmm. ngelakuin apapun mau gitu kalau pasangannya nyuruh tanda kutip ya. Cuma Hmm. kadang-kadang kan memulainya susah, membiasakannya juga susah. Hmm. Jadi perempuan juga jangan menuntut laki-laki untuk cepet-cepet bisa berbagi semua masalah, untuk cepet-cepet bisa ngobrol banyak gitu. Hmm. Laki-laki juga perlu waktu untuk menikmati perubahan peran dari single ke couple gitu. Mm-mm. Sama Prosesnya sih mesti perempuan juga dinikmati ya. sama. Iya, Iya, benar-benar. kadang-kadang itu fenomena di lapangan perempuan itu bisa lebih cepat menerima peran single ke istri gitu, tapi Hmm. laki-laki itu Hmm. lebih sulit karena terbiasa strong sendiri soalnya gitu Oke. sih. Oke. Mbak, ini ada pertanyaan juga nih. Nanyanya dari Faure Saisa. Oke, coba. Bagaimana cara meningkatkan toleransi terhadap masalah kepada pasangan agar emosi tidak meledak-ledak dan menyakiti perasaan pasangan? Ini mungkin kayaknya kalau lagi um, mungkin berantem nih awal pernikahan, awal tahun-tahun pernikahan, wah meledak-ledak gitu. Gimana? Mungkin dia bertanya, gimana sih caranya supaya bisa mengontrol emosi kita Bisa mengontrol. supaya tidak menyakiti Kalau apa? perasaan pasangan terutama. Hmm. Nah itu, jadi kan sebenarnya ketika ada masalah itu sebenarnya nggak wajib harus diberesin saat itu juga. Sebenarnya nggak ada Hmm. aturan wajib gitu. Jadi masing-masing kembali ke gaya masing-masing. Kayak tadi kan kalau saya terbiasa flight gimana sebenarnya nggak masalah, saya sampaikan gitu. Misalnya daripada dipaksain beres tapi malah Hmm. memancing emosi dan akhirnya keluar semua hal yang tidak diinginkan, lebih baik disepakati sama pasangan
kalau ada masalah kita take time dulu ya masing-masing ya. Aku Hmm, nenangin diri, kamu nenangin diri, biar kita juga nggak ngomong macem-macem gitu. Nanti kalau aku udah tenang, aku akan bilang, kalau kamu tenang, kamu juga bilang ya gitu. Jadi oke. meningkatkan toleransi itu dengan cara memberi jeda, memberi waktu, tapi Hmm, dikomunikasikan gitu. Jadi tetap harus dibatas. Nanti kalau udah aku bilang gitu, kamu juga kalau udah bilang ya gitu. oke. Ya udah Jadi nggak apa-apa, memang it's fine gitu. Hmm, jadi memang mungkin kalau kalau yang aku tangkap dari Mbak Herli ini sebenarnya untuk berantem itu rules apa namanya apa ya bahasanya kok bahasa Inggrisnya itu rules of engagement ya Mbak ya kalau nggak salah peraturan Iya, berantemnya disepakati dulu antara pasangan laki-laki dan perempuan dan ketika udah berantem harus inget tuh jangan jangan lalu dibablas peraturannya gitu kan benar nggak Mbak? iya betul. Oke. Betul, soalnya kan kalau lagi emosi kan logika juga nggak bisa berpikir jernih kan biasanya. Jadi Betul lebih baik betul. saat kan kalau menikah itu kan hari pertama jarang dong yang berantem. Maksudnya hari pertama menikah itu kan biasanya indah-indah terus kan gitu. Nah, mumpung Kalau lagi saya kayaknya indah-indahnya berantem tuh bahas Mbak. aja semua-muanya gitu. Oh Oh ya, gitu saya ya. waktu itu berantem capek soalnya habis menikah kan capek kan. Iya, Habis si itunya resepsi ya capek. Mas ya. Iya, terus saya resepsi, aduh capek gitu. Terus apa senggol bacok gitu loh. Dikit tapi besoknya udah kayak nggak Nanti, besok sih. Langsung kayak kok capek nih, ya udah tidur yuk, tidur tidur gitu. Karena rules of nah engagement tidur aja tadi gitu. istirahat Ya udah aja. tidur dulu deh. Jangan ngomongin apa-apa dulu, tidur aja pokoknya gitu. Nah, Nah, itu kan yang ada dibilang take pertanyaan lagi time nih. jeda itu nggak Hmm? apa-apa gitu. Cek time benar-benar. Boleh nanya lagi ya Mbak ya? Nah, ini ada yang pertanyaannya Ya, begini. Em, menikah dulu baru mapan? Nah, ini lucu nih. Menikah dulu baru mapan atau mapan dulu baru menikah? Nih. wah itu sih saya kalau ke psikolog itu jawabannya ya pasti ya maksudnya terserah ya nanti kembali ke kesiapan masing-masing gitu. Mau Betul. mapan dulu atau mau Definisi menikah dulu mapan itu juga kemudian kan mau mapan. ambigu ya. Bener Nah, nggak, Mbak? iya standar orang beda-beda betul. Jadi Mm-mm. lebih baik tadi yang bertanya siapa buat standar dulu aku tuh siapnya Hmm. apa gitu. Maksudnya Hmm. kalau akhirnya memaksakan menikah dulu sebenarnya sih aku nggak siap, aku pengennya gini dulu. Ya buat apa gitu misalnya cuma karena omongan orang, usia Bener, woi, bener, inget bener. woi gitu, Iya, tuaan lu ntar gitu misalnya ya. iya, iya, iya. Terus jangan karena itu, karena memang kita sudah butuh. Jadi menikahlah karena memang sudah butuh gitu. Jangan Oke. karena tuntutan masyarakat. Kalau memang merasa masih fine-fine aja Ya mengejar udah karir, gitu kan. mapan dulu, gak apa-apa, silahkan gitu. Tapi kalau emang, aduh kayaknya aku butuh pasangan dia untuk nemenin mapan ya, menikah dulu gitu. Jadi Ya. terserah gitu. Tergantung masing-masing jatuhnya. Ya, tergantung masing-masing, terserah. Jadi maksudnya eh, aku tuh yang kayak gimana. Jadi Mm-mm. poin penting sebelum mereka itu mengenal diri sendiri tuh bener-bener kemana-mana banget larinya. Oke. Jadi tergantung sebenarnya dari apakah sudah mencapai mapan itu sendiri menurut deh mengenal Atau menurut definisi dia itu sendiri ya. Mm-mm. atau menurut masyarakat kan kadang-kadang stigma mapan itu kalau di Oh masyarakat iya, tuh yang wah 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 gitu ya Mas ya. iya. Rumah tiga loh, Iya, rumahnya aja tiga. tuh mobilnya aja 5 gitu ya. Iya, baru itu pun belum mapan. Waduh, kenapa belum mapan? Wah, belum punya pesawat jet. Waduh, kapan mapannya? Nah, benar. Nah, terus ya itu dikembalikan ke masing-masing. Mm-mm. Ya silakan kalau mau mengejar itu dulu baru menikah. Kalau memang merasa Mm. itu lebih membuat dia nyaman, silakan. Mm. Tapi kalau Oke. misalnya ternyata capek sebenarnya aku tuh mengejar itu gitu. Ya berarti kan Mm-mm. sebenarnya bukan itu yang dia cari gitu. Atau Oke, sebenarnya oke. bukan itu yang dia butuhkan. Jadi peka sama kebutuhan diri sendiri sih gitu. Betul, betul, Pak. Mudah-mudahan kebayang ya. Iya, semoga semoga menjawab ya Kalmes ya pertanyaannya. Oke. Nah, aku ini mau nanya nih, kalau ngomongin soal pressure masyarakat nih, Mbak. Kalau misalnya aku ketika sudah menikah, biasanya tuh langsung ditanya sama teman-teman, sama keluarga, kapan punya anak? Baru minggu lalu Ya, menikahnya. Udah langsung tanya, betul-betul. kapan nih mau punya anak? Udah ready punya anak belum? Udah hamil belum? Kayaknya cepet banget ya hamilnya. Nah, tapi Ya aku mau nanya benar-benar. nih, Mbak, sebenarnya kalau perencanaan anak itu apakah memang secepat mungkin atau apakah mesti ada tunggu jeda waktunya atau apakah pada tahun pertama itu sudah mulai siap-siap mempunyai anak atau gimana nih? Dari sisi psikologinya sebenarnya gimana sih, Mbak? Ya, betul-betul. Jadi bahkan ada ya yang di resepsi, terus mau punya anak berapa nih? Asik Iya, gitu. Udah diceng-cengin gitu ya. Iya benar. langsung. Jadi
Idealnya kita kalau ngomongin ideal itu pembahasan Hmm? anak itu dibahas sebelum menikah, Mas. Jadi Oke. sebelum nikah itu kan kita ada waktu untuk ngobrol ke depannya mau gimana. Nah, tema anak ini termasuk gitu. Jadi tema keuangan, Hmm. tema nanti pekerjaan, maksudnya setelah menikah apakah si istri tetap bekerja atau si istri Hmm. akhirnya resign itu juga dibahas. Termasuk tema kok anak ini juga harus dibahas idealnya sebelum Hmm. menikah Hmm. karena Hmm. banyak fakta di lapangan siap jadi istri dan suami tapi ternyata belum siap jadi ayah sama ibu ya gitu. Jadi Oke. apa Beda ya ternyata ya. eh, beda gitu. Jadi maksudnya apa ya? Belum selesai adaptasi menjadi dari single menjadi istri dan dari single menjadi suami, tiba-tiba sudah harus mengalami hamil istri. Nah, ketika hamil Hmm. itu kan itu udah ada eh, apa ya? Baru masalah bukan masalah, problem baru lagi, ya, masalah ya, stresor Challenges, baru lagi gitu. challenge baru deh Challenge ngomongnya. ya, benar. Iya, Challenge baru tantangan, gitu ya. tantangan baru. Tantangan karena kan Hmm. akhirnya juga istri yang hamil itu juga ke bawah hormon. Nah, laki-laki juga Hmm. akhirnya bingung menghadapi hormon istri yang hamil. Iya. Jadi itu ada challenge-challenge yang memang akan Hmm. dihadapi ketika sudah memutuskan punya anak gitu. Jadi memang lebih baik Oke. diobrolkan. Apakah nanti setelah menikah kita akan memberi waktu jarak gitu. Aku siapnya nantilah gitu. Misalnya ada yang misalnya sambil kuliah sampai aku selesai ya gitu. Atau misalnya gimana itu diobrolkan lebih baik sebelum Betul. menikah sebenarnya. Tapi walaupun sudah Hmm. menikah, apa namanya, diobrolkan secepatnya gitu. Gimana gini planning kita, jadi memang lebih baik di Hmm. planning, lebih baik. Tapi kalau misalnya ternyata sudah tidak terplanning, berarti harus bergerak dengan cepat, mau nggak mau. Oke. Mau nggak mau harus mempersiapkan diri sendiri ya. Ya, Hmm. karena si anak itu pun tidak meminta hadir kan sebenarnya. Iya benar, benar, Dia nggak tahu benar banget, apa-apa benar banget. gitu. Hmm. Jadi kita yang sebagai orang tua harus bertanggung jawab untuk menyayangi dan membuat mereka tumbuh dengan baik gitulah ya katanya. Oke. Betul, ya. Jadi ideal sih memang diobrolkan sebelum menikah. Jadi ketika nanti ada yang Oke. udah hamil belum, jadi kita kan masing-masing udah punya pegangan. Oh Hmm. belum, gue sama Hmm. pasangan mau udah 3 bulan. Atau Hmm. misalnya oh ya nih memang belum dikasih, nggak udah sih. Jadi kalau udah ada bahan obrolan dan akhirnya punya pegangan tuh lebih nggak galau gitu Mas. Jadi Ketika mau ditanya-tanya ya. diombang-ambing, Iya, iya iya. mau diombang-ambing sama pertanyaan itu karena pasangan sudah kuat, ya jawab aja gitu. Biasanya lebih nggak baper sih kalau misalnya Hmm. antar pasangan tuh sudah punya pegangan tuh lebih nggak mudah baper gitu. Hmm. Di Iya, ombang iya. ambing masyarakat tuh lebih nggak baper. Iya, karena udah paling nggak ada persetujuan antara suami istri udah jadi satu tim yang maju nih. Apa sama-sama Ya, obrol apa omongan juga satu gitu kan, nggak satu ngomong A, satu ngomong B satu gitu. suara. Satu Jadi suara, apa ya, benar. terasa gitu saling menguatkannya tuh terasa. Kalau udah Hmm. kompak tuh udah, ya pokoknya siapapun yang ngomong tuh kalau udah kompak tuh udah kuat aja. Oke. Mbak, ada pertanyaan lagi nih, kayaknya juga agak berat nih. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja ya. Bagaimana ya untuk handle perasaan takut menikah? Karena takut bermasalah dengan orang, atau cerai, atau nggak pantas. Gimana tuh, Mbak? Ini sebelumnya apakah ada pengalaman traumatis atau seperti apa? Nah, ini kayak mesti ditindaklanjuti lebih jauh. Jadi Hmm. mungkin kalau ada perasaan takut menikah itu boleh dikonsultasikan ke psikolog terdekat atau ke konselor terdekat. Karena takut menikah ini kalau menurut saya itu perlu dijabarkan lagi, perlu Kenapa dicari tahu gitu lagi ya? gitu. Kenapa dan takut di sini tuh takut takut apanya gitu? Takut itu Hmm. seperti apa kan? Iya Definisi benar. takut itu kayak gimana beda-beda setiap orang. Jadi kalau ada Iya. perasaan aku takut menikah, nah itu lebih baik dikonsultasikan justru sebelum lebih jauh. Men Maksudnya jangan sampai hmm. nanti ke pressure masyarakat harus segera Hmm. menikah, ke pressure orang tua, jadi terburu-buru akhirnya menikah padahal di dalam hati itu masih ada perasaan Rasa takut. Nah, ketakutan itu ya. iya Hmm. nanti itu akan berpengaruh ke pasangan gitu dan akan berpengaruh ke Hmm. depannya gitu. Jadi lebih baik Iya. selesaikan. Coba dibawa konsul kalau ada perasaan takut. Nanti bisa Benar-benar. dibantu untuk diurai sebenarnya definisi takut itu yang seperti apa gitu. Betul, betul. Nggak perlu apa ya? Nggak perlu malu juga sebenarnya untuk ngomong ngobrol dengan psikolog dan konselor ya, Mbak ya. Iya benar. Jadi kadang-kadang itu kan suka takut ya ke psikolog tuh nanti capnya tuh gimana gitu ya. Iya. Padahal enggak kok. Di psikolog itu juga cuma ngobrol ya Mas ya. Iya, benar-benar benar. Cuma ngajak Dan ngobrol aja gitu. iya, kalau saya sih ngomongnya kalau misalnya tanya kayak perlu nggak sih ke psikolog gitu. Nah, kalau aku sih bilangnya ke psikolog itu kayak ke dokter gigi gitu kan. Ke dokter kita kan ke dokter gigi seharusnya setahun 2 kali tuh untuk cek
ya Ya kan? seharusnya Jadi 6 bulan sekali ya. 6 bulan sekali kan. Jadi kalau misalnya sama psikolog juga sama. Jadi untuk bisa datang secara rutin untuk mengecek kesehatan mental dan emosional kita, apakah baik-baik saja. Kalau misalnya ada masalah-masalah kecil diselesaikan, jangan sampai malah kayak ke dokter gigi udah ketika udah bolong, aduh udah sakit banget, ke dokter gigi udah bengkak gitu kan. Itu kita sebisa mungkin dihindari gitu kan sebenarnya. Jangan sampai sana. Jadi sebelum sampai sana, yuk kita sama-sama menjaga higienitas, kalau kita ngomongnya higienitas mental dan emosional kita. Jadi Ya yang betul. bertanya Justru tadi, nggak usah justru khawatir malah gitu. bagus. Ya Iya betul, justru malah betul. bagus. Dia sudah menyadari aku ada ketakutan, itu bagus tuh. Itu kan sudah Bener awareness bener. berarti ya Mas ya. Iya, Nah berarti itu udah mengenal diri sendiri tuh awareness tadi. itu, iya itu bagus. Justru kamu jangan merasa salah dengan diri, justru itu malah bagus karena berarti sudah mengenal Betul. diri sendiri, udah ada ketakutan. Nah tinggal next step-nya konsul, nanti Mm, bisa dengan ngobrol-ngobrol itu mudah-mudahan lebih tercerahkan. Habis itu sebenarnya takut di sini tuh takut yang apa gitu ya. iya, Jadi karena jangan ragu banyak ya, ya. banyak ya sebenarnya ya itunya jenis-jenis takut tuh sebenarnya juga banyak ya. Banyak Dan macam-macam ya. mm, Takut beda, cemas beda. Jadi emang harus mm, di apa ya, diklarifikasi takut di sini itu takut yang seperti apa gitu. Beda-beda, mm. beda-beda banget. Makanya Oke. nanti boleh nanti dilanjut ke ruang konsul dengan psikolog yang Mbak atau Mas tadi nanya dengan yang Wah, Mbak aku atau nggak Mas tahu. nyaman gitu. Silakan. Iya, Silakan nggak nanti kurang tahu sih tadi. temui. Oke, Justru temuin. tapi yang perlu diapresiasi Mbak atau Masnya ini sudah mengenal gitu bahwa aku punya ketakutan itu Mm-mm. berarti patut diapresiasi sudah mulai mengenal silakan ditindaklanjuti gitu Ya, sih. dalam melakukan langkah pertama, yuk langkah keduanya diambil juga. Itu kan anggapannya. Nah, Ya, betul. oke. Ini mungkin ini sebenarnya udah tinggal 15 menit lagi, cuman nggak apa. Aku mau nanya nih juga nih, Mbak. Soalnya ada yang sebut-sebut mertua kan. Kalau biasanya kan yang nanya juga. Yang nanya kapan mau punya anak gitu, kalau nggak mertua atau orang tua sendiri kan. Yang aku juga, Iya, betul betul. yang aku lihat nih dari teman-teman yang sudah menikah atau yang mau menikah, mereka tuh ada yang bertanya-tanya nih, Mbak. Sebenarnya kadang-kadang kita itu setelah menikah harus tinggal dengan ortu atau dengan mertua, ya kan? Sebenarnya ada dua pertanyaan ya, Mbak tolong jawab juga. Sebenarnya pertama itu baik nggak sih tinggal dengan ortu atau mertua? Ideal nggak sih? Dan yang kedua adalah kalau memang harus tinggal dengan ortu dan mertua, tadi lagi nih, gimana caranya supaya harmonis gitu? Harmonis ya. Harmonis lagi, Ini Mbak. perlu nggak ya diklarifikasi harmonis itu seperti apa Oh maksudnya? iya, iya, boleh, boleh, boleh. Definisi Ya, harmonis jadi itu apa nih, eh Mbak? hmm, ya jadi satu ya yang depan dulu. Mm-mm. Jadi apa namanya tadi sebenarnya ideal itu tinggal sendiri, tinggal sama ortu atau tinggal sama mertua. Nah, Mm-mm. sebenarnya yang menjadi poin pentingnya itu ialah dengan pasangan itu memiliki apa ya kekompakan gitu ya, saling Mm. mengenal, komunikasinya baik, kompak gitu. Jadi sebenarnya mau tinggal sendiri, mau tinggal sama orang tua, mau tinggal sama mertua, selama kekompakan itu ada sebenarnya nggak masalah gitu. Tapi Mm. memang biasanya untuk tahun-tahun pertama pernikahan bentuk kompak itu kan nggak mudah gitu ya. Mm. Dengan adanya orang tua, dengan adanya kakak adik dan tua itu biasanya lebih lebih membutuhkan proses yang lebih berat dan lebih sulit gitu. Jadi memang Benar. dengan tinggal sendiri itu lebih membantu untuk fokus saling mengenal karena cuma berdua gitu ibaratnya. Jadi bisa fokus satu Jadi sama itu lain sih ya. sebenarnya. Oke. Ya, karena kalau cuma berdua itu kan bisa fokus ya, cuma berdua, Mm-mm. tidak ada stresor lain, tidak ada challenge-challenge lain gitu. Kalau Betul, betul, dengan betul. ortu atau dengan mertua, apa namanya, ada challenge-challenge lainnya. Jadi bagaimana bisa fokus membangun komunikasi yang kuat di tahun-tahun pertama pernikahan gitu kan. Hmm. Tapi bukan berarti harus tinggal terpisah gitu. Kalau misalnya ternyata tidak memungkinkan, ya jangan dipaksain juga gitu kan. Tapi yang Hmm. menjadi poin utama itu ialah segera ke adaptasi, segera komunikasi yang kompak, segera punya apa ya rasa-rasa yang kuat, kompak yang kuat. Nah itu nanti mau tinggal Hmm. sama orang tua, mau sama mertua, ketika ada challenge-challenge karena dari kitanya pasangan yang udah kuat itu lebih mudah satu suara gitu loh mas. Hmm. Oh. Oke. Nah terus masalah harmonis sama orang Ya. tua mertua, biasanya entah kenapa ya kalau ngomongin mertua itu lebih
momok antara mertua dan menantu perempuan, ya nggak sih? Dibanding sama mertua sama menantu laki-laki. Entah mungkin karena stereotip Hmm, juga di masyarakat kita, kalau iya. menantu laki-laki itu lebih tidak banyak tuntutan. Hmm, Lebih misalnya bangun tidur, kalau menantu laki-laki mah ya main HP juga udah nggak nggak diomongin gitu ya, dinyinyirin gitu. nggak ada tuntutan gitu ya. Tapi Iya. kalau Ah, menantu perempuan itu suka banyak tuntutan gitu, harus begini, harus hmm, begitu. Nah, jadi sebenarnya yang membuat tidak harmonis itu ketika perbedaan ekspektasi gitu, Mas. Jadi hmm, istri itu punya ekspektasi apa, mertua punya ekspektasi apa. Nah, sebenarnya dengan mertua pun juga ada komunikasi memang idealnya. Tapi kan di tahun-tahun pertama itu memang tidak bisa memaksakan langsung akur gitu, karena memang nggak hmm, kenal gitu. Jadi peran suami memang yang hmm. menjadi jembatan. Bagaimana Oke. bisa harmonis, eh, pasangan itu membantu mengenalkan orang tuanya gitu, dan mulai mencari pola untuk memahami ekspektasi masing-masing gitu. Jadi sebenarnya Hmm, ekspektasi aku sebagai istri itu apa, aku sebagai suami itu apa, terus mertua tuh pengennya tuh gimana gitu. Karena hmm, sebenarnya kalau sayang tuh pasti sayang, cuma hmm. kadang-kadang karena ada ekspektasi itu Yang tuh yang berbeda itu membuat ya. kok dan caranya pun juga jadi beda, karena kan beda beda tahun, beda Hmm, pengalaman, beda iya, beda beda benar-benar. semuanya gitu. Jadi Oke. biar harmonis itu gimana? Biar harmonis itu ialah samakan ekspektasi itu sih. Samakan ekspektasi dulu. Ini datang lagi mungkin duduk lagi sama-sama ya, bahkan dengan orang tua atau mertua juga kalau diajak ngobrol untuk menjelaskan ekspektasi satu sama lain gitu ya. Wah, ini ada wah baru ngomongin orang tua langsung Ya, pertanyaannya dengan ada dua dibantu nih. oleh pasangan gitu. Bantu ada Karena kan memang pasangan. susah Oke. kan. Ya, soalnya kan pasti susah gitu Mas, tahun pertama Iya, pernikahan. Jangan kan masuk ke orang tua, pasangan, masuk ke pasangan juga kita susah gitu. iya benar. Nah, ini juga ada yang Jadi, nanya nih, Mbak. Tapi kenapa kalau bareng ortu tuh selalu aja ada miskomunikasinya? Terus ada kesalahpahaman terus-menerus. Bagaimana mengatasinya ya, Kak, kalau seperti itu? Nah, ada yang bertanya seperti itu tuh. Banyak selalu ada miskomunikasi. kesalahan itu selalu ada kesalahan itu juga sebenarnya perlu diklarifikasi lagi ya, selalu apakah benar selalu? Selalu tuh selalu gimana gitu. Hmm, Eh, oh, oke. karena justru saya jadi malah bertanya gitu, pengen bertanya, kalau bisa Hmm, langsung malah tindak lanjut hmm, sebenarnya, hmm, apakah sebelum menikah sudah seperti itu komunikasinya gitu, maksudnya komunikasi antara anak orang tua juga kalau misalnya belum baik itu juga akan hmm, terus terbawa gitu kan, hmm. nanti kita Nggak punya hilang gitu aja pasangan ya, diambil, dibawa ke dalam enggak, pernikahan ya. tetap gitu. Hmm, Terus nanti kita punya anak, perlakuan ke anak tuh gimana. Jadi komunikasi antara orang tua anak itu gimana, itu juga akan ikut nanti dengan pasangan juga gitu. Jadi kalau oke. terbiasa tidak komunikasi tidak lancar, Hmm, terbiasa ya flight tidak selesaikan, nanti juga tiba-tiba ya akhirnya seperti itu gitu. Jadi hmm, kalau komunikasinya itu seperti apa antara orang tua sama anak tuh juga oke. baiknya sih dibuat lancar gitu ya. Hmm. Jadi sebaiknya juga caranya mungkin mesti juga ngobrol dengan konselor ya. Kalau misalnya memang selalu ada kesalahpahaman dengan orang tua terus menerus itu mungkin lebih baiknya dibicarakan supaya bisa mencapai satu titik gimana mengenal diri sendiri juga lalu bisa Hmm. berkomunikasi secara lancar dengan orang tua seperti itu ya mungkin ya Mbak ya. Ya, jadi mungkin memang ada juga mungkin sebuah entah luka, entah pengalaman tidak enak, entah mungkin peristiwa yang tidak menyenangkan, yang sebenarnya itu belum Hmm. selesai, tapi dianggap selesai, Hmm. dan akhirnya ketika orang tua itu di mata kita salah tuh ke bawah aja gitu, atau mungkin sebaliknya Hmm. gitu. Pokoknya Oke. di mata orang tua kita salah aja, karena Iya, mungkin iya, dulunya iya. ada apa gitu. Jadi benar kata Mas Benar-benar. Lukas, bisa dibawa ke konselor atau mungkin ke psikolog terdekat. Coba Oke. dibahas gitu ya, diobrolkan. Oke, oke. Mbak, kayaknya tinggal 5 menit nih. Sorry, aku baru Wah, lihat nggak jam kerasa sekarang ya udah Mas ya? 8.25. Iya, seru banget ngobrol sama Mbak Herli. Jadi Mbak, Wes, karena udah tinggal 5 menit, mungkin dari Mbak Herli ada nggak, kamu apa ya, pesan-pesan terakhir nih, pesan. yang untuk menutup obrolan kita hari ini. Sorry ya, Mas, kalau misalnya banyak pertanyaan yang mungkin nggak sempat dibahas juga, karena memang waktunya cuma 1 jam pakai IG Live. Padahal ada yang seru nih, Mbak, pertanyaannya nih, gimana cara menghadapi mertua yang suka ikut campur, cuman belum, ya udah nggak habis waktunya. Mungkin kita bisa Iya, tanya iya. sama Mbak Heri lewat
IG story kali ya Mbak ya. Nanti coba ada tips-tips dari Mbak Herli juga gimana sih caranya menghadapi Tips-tips. mertua yang suka ikut campur. Nah ini untuk penutupan Mbak Herli ada apa misalnya pesan-pesan sebelum kita harus dipaksakan untuk berakhir sama IG Live? Ya, sebelumnya terima kasih kepada konselor sudah memfasilitasi saya bisa ngobrol dengan Mas Lukas di sini. Terus Terima untuk kasih juga. tema malam ini seru banget. Jadi maksudnya kita memang tidak pernah tahu akan masa depan ya. Jadi kalau misalnya belum-belum, ternyata menikah itu serem ya gitu. Jangan mikirnya gitu. Seru kok ya, maksudnya seru Hmm, banget ya Mas ya. seru kok, Jadi yang worth it perlu deh. dibangun, seru banget gitu. Jadi yang perlu Hmm, dibangun untuk menikah itu kesiapan, siap aja hmm, dulu. Karena nanti memang akan banyak challenge hmm, yang akan kita hadapi. Tapi kalau kita siap, ya siap aja dulu gitu kan. Nah terus poin penting yang harus disiapkan selain siap itu ialah pertama tadi mengenal diri sendiri. Itu wajib. Kalau saya selalu hmm. bilang wajib. Kalau kita Wajib, iya tidak benar. mengenal diri sendiri itu susah, beneran susah deh, nanti mau ke pasangan susah, nanti punya anak susah, Hmm, nanti ke mertua susah gitu. Jadi memang PR pertama itu adalah kenali diri sendiri. hmm. Caranya gimana? Bisa mungkin menghubungi psikolog terdekat atau mungkin ke Mm-mm. konselor nantinya ya Mas ya. Iya, benar, 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 Atau benar. mungkin juga bisa dengan melakukan perenungan-perenungan sendiri. Jadi Iya. mengenal diri sendiri itu wajib, Hmm. itu nomor satu. Nah, terus yang harus dipahami juga apa ya, gunakan empati gitu. Maksudnya kita tidak bisa Hmm. memandang masalah itu dari sisi kita aja. Ingat pasangan Hmm. itu Hmm. orang yang berbeda. Dia hidup di lingkungan yang berbeda, punya pengalaman berbeda, pendidikan Hmm. berbeda, semuanya itu berbeda. Jadi ketika menghadap untuk kunci punya komunikasi dengan pasangan yang baik itu ialah kita melatih empati kita, melatih kepekaan kita ke pasangan bahwa nggak bisa kita menggunakan sepatu kita uh, ke pasangan gitu, nggak bisa Hmm. kita memaksakan aku aja bisa kok, masa kamu nggak, itu kita nggak bisa kayak gitu. Iya, benar. Kita harus lihat pasangan kita sebagai orang yang ya emang dia di luar diri kita gitu, memang beda banget gitu. Itu aja. Jadi yang pertama jangan takut, siap aja, pokoknya seru. Terus yang kedua mengenali diri sendiri. Terus nanti yang ketiga setelah bersama melatih empati, latih Berarti empati. kepekaan bahwa benar-benar pasangan itu bukan diri kita gitu. Dia orang yang berbeda, tapi kalau dasarnya saling sayang dan saling empati, semuanya bisa disampaikan. Itu sih Mas, kurang lebihnya. Amin. Sisanya Wah, nikmatin bagus. aja, seru Nikmatin pokoknya. aja. Bener kok, seru kok. Merit, seru. Oke, thank you banget ya Mbak Seru-seru Herlia. banget. Dan oh Um, iya, yang hmm? terakhir Mas Hmm? lupa, jangan Oh pernah iya, berhenti belajar dah. Itu sih. betul. Jangan pernah berhenti belajar. Orang di depan kita selalu berubah, seperti kita juga selalu berubah. Betul, apalagi Jadi ntar mesti nambah anak satu, terus-menerus. beda Iya, lagi. beda lagi Mbak. Nambah anak dua, beda lagi. Waduh, benar-benar benar. Nah, jadi thank you ya Kamers ya yang udah di sini. Thank you lagi sama Mbak Herli. Jangan khawatir, Kamers ini akan di-save kok. Nanti akan masuk IGTV biasanya. Ya, ada juga nih pesan-pesan sponsor. Jadi kita nanti mungkin kita minggu depan akan adakan webinar teman-teman dengan seorang konselor juga, namanya dokter ini. Nah, ini mungkin tadi yang ada yang bertanya-tanya gimana soal kok salah paham terus dengan orang tua ya. Ini sebenarnya mungkin topiknya pas karena judulnya adalah My Parents and I, gimana bikin orang tua mengerti perasaanmu. Nah, ini kayaknya pas Oh, nih pas tuh ya, topik webinarnya. pas. Iya. Jadi akan pada hari Kamis 25 Juni dari jam 8 sampai selesai. Jadi tiketnya adalah 50.000 untuk umum dan orang tua. Dan kalau misalnya kalian adalah seorang mahasiswa atau siswa, harganya jadi 35.000. Nah, ini sebenarnya kita juga mau ajak, nggak cuman ini terutama untuk milenial ya Mbak ya, untuk milenial e-commerce, kalian-kalian ini kan mumpung sebelum juga menikah, kan juga sebenarnya bagus kalau sudah bisa akur dengan orang tua, komunikasi sudah lancar, juga ini juga akan membantu kok, pasti membantu pernikahan kalian ke depan. Jadi suatu keharmonisan tadi nih, seperti katanya yang kita tulis harmonis terus nih. Nah, supaya kita bisa harmonis dengan orang tua, caranya gimana sih? Nah, kan harus selalu mengerti. Nah, cara saling mengerti gimana? Ikutin aja webinar ini. Seru kok guys, ajak orang tua juga. Kalau misalnya kalian Seru. ada orang tua yang mungkin udah punya anak remaja, boleh ajak juga anak remajanya supaya dari orang tua dan anak bisa saling mengerti. Oke, gitu aja. Sekali lagi thank you banget Mbak Herli sudah bisa sharing sama Ya, kita sama-sama Mas. ilmu-ilmunya. 8 tahun pernikah yang pasti ada naik dan turun roller coasternya ya Mbak ya. Oh, banyak. Banget sekali. Saya Tapi juga seru. saya pasti seru. Saya juga lagi baru tahun pertama menikah, sudah merasakan naik turun, cuman
ya begitulah. Itu indahnya pernikahan tuh di sana. Kalau nggak ada naik, nggak ada turun itu nggak seru ya Mbak ya. Benar Tuh. nggak? Oke, ya udah. Thank you ya Kalmer. Sampai sini dulu. Kita semoga ketemu lagi minggu depan dengan kata Kalmer, kata counselor yang lain. Jadi selamat malam. Dadah. Bye.